Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara menangani mawar yang hampir mati karena ditinggal mudik atau ditinggal kerja selama berbulan-bulan atau selama beberapa minggu. Biasanya mawar yang ditinggal beberapa bulan itu eh, daunnya itu kecil dan bunganya mengecil, atau batangnya banyak tapi kecil-kecil. Nah, nanti kedepannya biasanya bunganya juga jadi kecil dan pertumbuhannya jadi telat karena terlalu banyak batang. Terus daunnya juga biasanya banyak yang coklat, banyak yang hitam, banyak yang rusak. Nah, itu gimana caranya supaya mawarnya subur kembali? Ada juga yang mawarnya rontok setelah ditinggal beberapa bulan, itu bunganya nggak ada, bahkan daunnya juga nggak ada. Daunnya nggak ada, jadi rontok mungkin karena nggak kesiram atau musim kemarau atau musim hujan juga biasanya gitu. Kalau nggak dipupuk, kalau nggak disemprot, itu mawar bisa-bisa sakit. Tapi nggak bakal rontok semua kalau memang musim hujan karena kesiram. Jadi ini ditinggal karena bunga yang mekar nggak dipangkas kan. Kalau ditinggal nggak tahu ya, nggak dipangkas terus nggak dipupuk, jadi pertumbuhannya telat mungkin. Terus pertumbuhannya itu bunganya jadi mengecil, jadi kurang nutrisi. Nah, jadi ada 8 cara supaya mawar kita subur kembali, bahkan bisa nambah nambah subur daripada sebelumnya. Hebat ya. Jadi ada 8 cara. Yang pertama, nah saya nulis nih sengaja ada 8 cara ini. Jadi jangan sampai di skip ya, jangan sampai. Jadi tonton sampai selesai, pahamnya segimana. Kalau memang nggak paham, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar supaya videonya eh, ada terus di beranda orang lain, dan supaya orang lain bisa nonton juga, supaya tahu juga perawatannya. Apalagi sekarang mau lebaran ya, biasanya banyak juga yang mudik ke orang tuanya, ditinggal 2 minggu atau 3 minggu, bahkan ada juga 1 bulan misalkan. Itu kan mawarnya biasanya mati kalau nggak ditangani secara eh, khusus. Jadi ada penanganan khusus supaya mawar yang sakit atau mawar yang kurang subur, gimana caranya supaya bagus lagi, supaya bunganya makin banyak setelah kita pulang mudik misalkan gitu. Nah, ada 8 cara. Yang pertama, pas kita melihat mawar kita yang sakit, nah jadi daun yang rusaknya dibuangin. Daun yang kuning biasanya ya, daun yang kuning, daun yang rusak atau daun yang kering itu dibuangin aja, nggak apa-apa. Botak juga, gundul juga nggak apa-apa, dibuangin, dipangkasin satu-satu semuanya, dirontokin. Terus daun-daun tuanya dirontokin, sisakan beberapa daun yang bagus atau yang masih muda. Terus yang kedua, setelah daunnya dibuang-buangin, yang keduanya dibuang bunganya. Biasanya kan kalau udah ditinggal itu keluar bunga, cuman bunganya enggak terlalu besar atau enggak terlalu banyak. Nah, itu bunganya dipangkas aja. Cara mangkas bunganya ada di video saya yang kemarin-kemarin. Cara pangkasnya itu sama daunnya ya, daunnya 2 atau 3 ikut dipangkas itu. Terus kalau ada
Kuncupnya juga, kuncupnya biasanya yang kurang besar itu dipangkas aja, nggak apa-apa, supaya fokus dulu ke pertumbuhan lagi. Terus kalau ada bekas mawar yang udah rontok itu dipangkas juga, jadi dihabisin ya bunganya, kuncup bunga, bekas bunganya itu dipangkas aja. Yang ketiganya, nah ini yang ketiganya, kalau ada batang yang kecil itu pangkas batang ya. Yang ketiganya pangkas batang. Kalau bisa ditulis supaya paham, supaya enggak mati-mati terus mawarnya. Dipangkas batang yang keringnya, biasanya ada yang coklat, biasanya batang tua yang ada di bawah. Batang tua, batang kecil itu biasanya hitam. Nah, itu dipangkas aja. Dipangkas sampai coklatnya buang semua. Yang ada coklat-coklat batangnya biasanya kering, itu dibuangin. Terus batang-batang yang kecil-kecil itu dibuangin aja, dipangkasin ya. Dipangkasin pakai gunting atau pakai pisau. Enaknya pakai gunting khusus tanaman atau gunting yang biasa ada. Nah, itu bisa dipangkasin semua batang-batang yang rusaknya, yang kecil-kecilnya. Jadi fokus ke batang besarnya aja. Nah, itu dipangkasin batang-batang yang rusaknya, batang-batang yang coklat, yang hitam atau yang mati itu dipangkasin. Setelah itu, yang keempatnya digemburkan media tanam atasnya. Jadi atasnya kan biasanya ada rumput. Kalau ditinggal ya, kalau ditinggal beberapa minggu atau beberapa bulan, biasanya rumput itu ada di media tanamnya, dekat mawarnya itu. Rumputnya ada beberapa rumput itu dibuangin, terus kadang ada sampah yang berterbangan yang ada di pot mawar itu dibuangin dulu. Terus media tanamnya digemburin pakai tangan aja. Pakai tangan digemburin atasnya aja, jangan sampai bawah, takut kena akarnya. Kalau akarnya putus nanti susah. Jadi atas media tanamnya digemburin pakai tangan supaya akar-akar rumputnya itu kecabut ya, ngerti ya. Jadi jadi media tanam atasnya digemburin pakai tangan sekelilingnya. Terus setelah digemburin semuanya, daun-daunnya, bekas rumputnya itu dibuangin juga. Dan cara yang kelima itu bersihkan apa yang ada di batang atau yang ada di daun. Misalkan di batangnya ada jamur, biasanya ada jamur tuh, jamur hama yang putih-putih yang nempel, itu disikat pakai sikat gigi. Disikatin aja supaya bersih. Terus sikat giginya ditetes pakai Mama Lemon Sunlight ya. Ditetes terus pakai air, disikat-sikat sampai bersih. Nah, itu wayahna ya. Jadi gimana lagi gitu, memang sedikit rumit, tapi memang ini caranya. Takutnya nanti ada mawar saya, misalkan mawar kita yang memang mawarnya itu mahal, terus mawarnya setelah ditinggal itu mau mati. Nah, itu caranya. Cara yang kelima tadi, bersihkan yang ada di batang itu, jamur-jamurnya dibersihkan, disikat pakai Mama Lemon, 1 tetes aja, disikat giginya pakai sikat gigi ya, sikat gigi bekas, jangan sikat gigi beli. Jadi yang bekas aja, yang mau dibuang misalkan sikat giginya pakai itu, disikat pakai air supaya bersih dulu. Nah, setelah membersihkan batang, nah cara yang keenamnya, setelah cara yang kelima itu disiram. Jadi media tanamnya, pohonnya, batangnya, daunnya itu disiramin pakai air biasa supaya bersih semuanya. Disiramin media tanamnya juga, sama batangnya, sama daunnya. Itu cara yang keenam. Cara yang ketujuh, cara yang ketujuh ini lakukan pemupukan seperti biasa. NPK setengah sendok misalkan. NPK setengah sendok ini ditabur ke 1 pot. Atau misalkan kita mawarnya di tanah, ya bisa dipraktekkan cara yang ini, aman, sama-sama
mawar. Yang penting caranya ada 8. Nah, jadi cara yang ketujuh ini dipupuk pakai NPK seperti biasanya, setengah sendok makan ditabur di pinggir pot, Bun. Setelah media tanam sudah disiram langsung ditabur NPK. Cara ke-8 ini. Nah, cara yang ke-8 yaitu menyemprot pestisida. Misalkan gini, Bun. Kita udah melakukan 7 yang tadi. Setelah dipupuk itu dibiarkan 1 hari, atau misalkan kita membersihkannya pagi, terus besoknya kita semprot insektisida atau pestisida supaya hama yang nempel di batang yang tadi itu hama jamur, terus hama-hama yang ada, intinya yang ada di pohon atau di atas media tanam itu hilang, disemprot insektisida dan pestisida. Beli, Bun, jadi nggak mahal kok, nggak mahal. Insektisidanya merek Kurakon. Kalau saya merek Kurakon atau Decis itu bisa. Pilih aja mau Kurakon atau Decis bisa. Kalau saya pakai Kurakon. Terus beli lagi satu lagi obat pestisida, namanya Antrakol, yang bubuk itu, Antrakol. Cara pemakaiannya air, misalkan air 1 liter air bersih ya, dimasukkan ke dalam alat buat nyemprotnya. 1 liter dimasukin air, kemudian dimasukkan obat Kurakon 10 tetes. Ditetes bisa karena kental. Ditetes Kurakonnya ke dalam wadah itu yang ada air 1 liternya. Ditetes 10 tetes. Terus Antrakolnya yang bubuk itu setengah sendok makan dimasukin juga. Jadi 1 kali nyemprot 2 obat Kurakon sama Antrakol itu diaduk di air 1 liter itu. Kemudian diaduk sampai bosan aja, Bun, diaduk sampai berbusa. Diaduk, setelah itu langsung disemprot. Disemprotnya setelah keluar sinar matahari. Berarti sekitar jam 8, jam 7, jam 8, jam 9. Pas ada sinar matahari. Diusahakan cuacanya pas cerah-cerahnya, jangan pas mendung. Kalau pas mendung nanti enggak kering. Jadi obatnya itu enggak kering di daun, enggak kering di media tanam, enggak kering di batang. Terus ketimbun air hujan yang ada nanti harus disemprot lagi. Jadi usahakan pas waktu penyemprotan itu cuacanya cerah, jadi ada sinar matahari, terus cuacanya intinya panas. Pas cuacanya bagus gitu, cerah, langsung kita semprot obat tersebut. Disemprot ke media tanamnya juga disemprot, atas media tanamnya disemprot, batangnya juga disemprot, daunnya juga disemprot. Nah, setelah itu langsung deh minggu depan dipupuk, terus disemprot lagi, dipupuk lagi, disemprot lagi seminggu sekali seperti biasanya. Ini 8 cara ini sering saya lakukan untuk mawar-mawar saya yang mawar kesayangan. Misalkan saya beli mawar ke jauh di negara lain, misalkan pengen mawar ID baru. Nah, mawar ID baru ini saya sering kalau ada yang sakit itu caranya seperti itu. Ada 8 cara ya. 8 cara. Jadi kesimpulannya, takutnya ada yang di skip. Jadi kesimpulan 8 cara untuk menangani mawar yang sakit, mawar yang udah ditinggal mudik itu. Yang pertama, membersihkan daun, membuang daun kuning, membuang daun yang kering. Yang keduanya, buang bunga dan kuncup bunga, dan buang juga bekas bunga yang rontok, itu dibuang. Cara yang ketiga, pangkas batang kecil, batang yang tua, batang yang rusak,
batang yang coklat itu dibuang-buangin. Terus cara yang keempat, gemburkan atas media tanam. Dari rumput-rumput itu rumput-rumputnya yang ada di media tanam diangkat, dicabutin, terus digemburkan atas media tanamnya, Bun. Terus cara yang kelimanya, bersihkan jamur yang ada di batang. Misalkan ada yang nempel-nempel, jamur-jamur yang memang mengotori daun, mengotori batang, itu dipangkas, bukan dibersihkan ya, dibersihkan pakai sikat gigi. Biasanya saya pakai sikat gigi. Kalau mawarnya mawar yang manja-manja, mawar yang susah-susah, itu dibersihkan dulu. Cara yang keenamnya, Bun, cara yang keenam itu menyiram. Jadi bekas dibersihkan, batang-batangnya disiram, media tanamnya juga disiram sampai basah aja, sampai basah. Yang ketujuhnya, dipupuk pakai NPK. Seperti biasanya itu dipupuk pakai NPK. Besoknya langsung cara yang kedelapan, semprot obat kurakon dan antrakos supaya semua hamanya mati, bekas-bekas hamanya itu enggak datang lagi itu hama. Jadi disemprot pakai obat kurakon, antrakol besoknya ya. Cara yang ke-8 itu besoknya. Cara yang ke-7 lakukan sekarang, cara yang ke-8 besok. Gitu, Bun. Jadi ada 8 cara ini sangat-sangat bagus untuk dipraktekkan untuk mawar-mawar kita yang memang mawar kesayangan kita, Bun. Masya Allah, jangan sampai enggak seperti ini, karena kalau enggak ditangani seperti ini, nanti pertumbuhannya, bunganya kecil, bunganya kurang bagus. Nah, cara yang ke-8 ini supaya mawar kita bagus kembali, Bun. Dan mungkin ada yang bertanya, setelah cara yang ke-8 itu diteduhkan atau dipanaskan, diteduhkan atau dikenakan sinar matahari. Nah, jadi karena ini mawarnya udah lama, udah adaptasi, rusak juga memang karena tidak diurus. Jadi mawar setelah dilakukan 8 cara ini boleh langsung dipanaskan, karena ini mawarnya udah kuat sebenarnya, akarnya udah kuat. Rusak, mawarnya sakit karena memang ditinggal mudik, kan judulnya juga ditinggal mudik. Jadi mawarnya pasti udah adaptasi, jadi boleh terkena sinar matahari langsung pagi sampai sore, boleh, Bun, langsung kena sinar matahari, aman. Nah, mudah-mudahan cara saya ini bisa bermanfaat untuk semua pecinta mawar di dataran rendah Jabodetabek atau daerah-daerah panas Sumatera, Riau, dan lain-lainnya. Salam dari saya, Awaludin Floris. Mudah-mudahan kita sehat selalu, mawarnya juga subur-subur. Jangan lupa terus tonton terus YouTube saya. Kalau ada yang enggak ngerti, silahkan atuh di subscribe, nanti biar ada notif kalau saya ada video-video baru. Terus jangan lupa request mau dibikinin video apa, insya Allah saya kalau sempat, kalau enggak packing media tanam, kalau enggak packing mawar, saya pasti bikin video seperti ini. Nah, saya juga minta sarannya, lakukan di kebun atau cara sharing seperti ini, bagusnya video saya ini. Mungkin saya butuh masukan beberapa hal, video-video saya yang memang masih belajar, Bun. Nah, mudah-mudahan kedepannya video-video saya ini lebih bermanfaat lagi, lebih dimengerti lagi, lebih intinya lebih lebih maksimal lagi bikin videonya ya. Mudah-mudahan saya juga sehat selalu, keluarga saya, supaya saya lancar di grup mawar, lancar di YouTube, lancar memproses pesanan media tanam atau pesanan mawar, itu lancar semuanya. Mudah-mudahan saya sehat dan semuanya sehat semuanya dan berkah ya.
rezekinya supaya bisa order mawar di saya. Jadi saya jualan mawar, Bun. Jadi ada mawar lokal, mawar impor, media tanam khusus dataran rendah juga ada. Jadi boleh langsung di WhatsApp aja ya lebih lengkapnya, biar bertanya-tanya tentang orderan, misalkan pengen order, pengen nyoba-nyoba, boleh. Saya pasti kasih saran ini, kasih saran itu, bisa. Jadi hubungi aja WA saya 0856 9733 1770. Nah, itu langsung aja di japri aja. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.